aku berangkat ya. Pamit Pandu pada Nara sebelum ia berangkat kerja. Pandu adalah seorang dokter umum di sebuah rumah sakit, dan rencananya dia juga akan membuka praktek di rumah. Iya Beb, hati-hati ya, pesan Nara. Kemudian diciumnya punggung tangan kekasih yang telah menjadi suaminya itu. Dah, Pandu melambaikan tangan sesaat sebelum masuk ke mobil. Dah, hati-hati Beb. Kembali Nara berpesan dan balas melambaikan tangan. Pandu mengacungkan ibu jarinya tanpa menjawab. Mobilnya pun meluncur meninggalkan rumah dengan nomor 21 itu. Setelah mobil Pandu sudah tidak nampak lagi, Nara bergegas masuk dan langsung pergi ke dapur untuk bantu-bantu Mbak Siti yang sedang sibuk mencuci piring bekas sarapan. Sini Mbak, biar aku yang nerusin. Mbak Siti nunggu tukang sayur di depan saja, biasanya jam-jam segini lewat, suruh Nara sembari menyodorkan beberapa lembar uang. Oh iya Bu, jawab Mbak Siti. Segera ia mencuci tangan dan mengeringkannya. Setelah mengambil uang yang disodorkan majikannya, segera ia keluar untuk menunggu tukang sayur di jalan depan rumah. Mbak, orang baru ya? Sapa seorang tetangga. Sepertinya ia juga sedang menunggu tukang sayur yang biasa lewat di komplek perumahan yang cukup elit itu. Iya Mbak, jawab Mbak Siti sambil tersenyum. Perkenalkan, saya Irah, pembantu rumah ini, ucap seseorang yang ternyata bernama Irah sambil menunjuk ke arah rumah besar bercat hijau. Saya Siti, mau beli sayur juga? Mbak Siti bertanya. Iya, memang Mbak Siti nggak tahu kerja di rumah itu, tanya Irah dengan suara yang sedikit diturunkan volumenya. Takut, emang ada apa? Mbak Siti balik bertanya. Kelihatannya ia begitu penasaran. Rumah itu sudah 10 tahun lebih kosong Mbak, dan katanya banyak kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Ira menjelaskan sembari mengelus-ngelus lengannya sendiri yang terasa merinding. Kejadian aneh gimana? Mbak Siti makin penasaran. Berkali-kali ia tampak menoleh melihat ke arah rumah besar dengan cat putih tempat ia bekerja. Sering dulu ada penjual yang lewat sini malam-malam, digangguin. Beli gitu, padahal kan rumah ini kosong gak ada orangnya. Ira bercerita. Apa iya? Iya Mbak, bahkan sering juga pesan gokar, bahkan pesan pizza. Kembali Ira bercerita. Masa iya sih, saya mah gak percaya sama yang gitu-gituan, jawab Mbak Siti kurang yakin. Mbak Siti gak percaya. Dulu yang punya rumah ini mati dibantai Mbak, pengantin baru, kata Ira lagi. Belum sempat Mbak Siti menjawab, tukang sayur yang mereka tunggu sudah datang. Lama banget sih Mang, sampai pegel yang nungguin, protes Ira sembari berjalan mendekat ke gerobak sayur. Banyak langganan jadi agak lama, ini pelanggan baru sepertinya, kata penjual sayur sambil melihat ke arah Mbak Siti. Iya Mang, tuh saya kerja di rumah itu, jawab Mbak Siti sambil menunjuk ke arah rumah Nara dan Pandu. Oh, gak takut apa? Tanya penjual sayur. Tuh kan Mbak Siti, semua orang di sini sudah pada tahu, sambung Ira. Semoga gak ada apa-apalah, jawab Mbak Siti sambil memilih sayuran dan lauk yang akan dibelinya. Ya mudah-mudahan saja, kata penjual sayur. Ya mudah-mudahan gak ada apa-apa, tambah Ira. Bu, malam ini mau masak apa ya? Mbak Siti bertanya sembari memotong-motong ayam yang dibelinya tadi pagi di tukang sayur. Ayam kecap sama tumis kangkung saja Mbak. Iya, tambah tahu ya, jawab Nara yang sedang mengambil minum di kulkas. Dengan cekatan Mbak Siti mengerjakan tugasnya. Tangannya terlihat begitu lincah memotong daging ayam saat tiba-tiba Nara berteriak sekuat tenaga sembari menjatuhkan gelas yang dipegangnya. Bu Nara, ada apa? Mbak Siti terkejut. Ia segera meletakkan pisau yang dipegangnya dan mendekati majikannya yang tampak ketakutan. Itu tangan. Yang Mbak Siti potong itu tangan, jawab Nara terbata-bata. Ya Allah Bu, Ibu kecapean, barangkali itu ayam Bu. Mbak Siti berusaha menenangkan. Nara mengusap wajahnya, dikocok-kocok matanya untuk memastikan apa yang dilihatnya. Ternyata tidak ada tangan. Nara duduk di ruang makan sembari menatap ke arah Mbak Siti yang sibuk memasak. Pikirannya melayang jauh entah kemana.
Terdengar suara bel. "Pandu," ucap Nara. Segera ia berlari ke depan untuk membukakan pintu. "Beb," panggil Nara. Dipeluknya Pandu yang berdiri tersenyum di ambang pintu. "Kangen ya?" seloroh Pandu. Diusap-usap punggung istrinya itu dengan lembut. "Banget," jawab Nara manja. "Masuk yuk," ajak Pandu. "Gimana kerjanya, Beb?" tanya Nara sembari menyiapkan baju ganti Pandu. "Seperti biasa, banyak pasien," jawab Pandu sambil mengusap-ngusap rambutnya dengan handuk. Setelah memakai baju, ia merebahkan tubuhnya yang terasa lelah di tempat tidur. Nara ikut berguling di sampingnya sembari memeluk. "Beb," panggil Nara. "Iya, ada apa?" jawab Pandu sambil mengelus-ngelus kepala istrinya. "Boleh ya aku kerja lagi? Aku bosan di rumah terus," rayu Nara. Pandu tidak langsung menjawab. Dikecupnya lembut kening Nara, wanita yang menjadi pelabuh terakhir cintanya. "Beb, aku gak mau kamu capek. Kamu ingatkan rencana kita yang pengen segera punya momongan. Kalau kamu capek, kapan kamu hamilnya?" tutur Pandu dengan suara yang super duper lembut. Nara terdiam. Memang berhenti pekerjaan adalah permintaan Pandu sebelum mereka menikah. Karena Pandu tidak ingin seperti kakaknya yang sampai sekarang belum punya anak karena keduanya sibuk bekerja menumpuk kekayaan. Suara pintu kamar diketuk. "Iya," jawab Nara tanpa bergeser dari tempatnya. "Makan malamnya sudah siap, Bu," ucap Mbak Siti memberitahu. "Iya Mbak, kami segera turun," jawab Nara sembari bangkit dan menarik tangan Pandu untuk ikut bangun. "Iya Beb, iya," kata Pandu sambil tertawa. Setelah makan malam, Nara dan Pandu duduk di teras sembari bercengkrama. Tampak keduanya tertawa dan sesekali saling pukul atau cubit. Terdengar bunyi mangkok dipukul diikuti dengan teriakan penjual bakso. "Bakso, Beb," ucap Nara antusias, karena memang dia tadi cuma makan sedikit. "Bakso, oke," jawab Pandu sambil berdiri dan mengulurkan tangannya untuk digandeng Nara. Mereka berdua berjalan keluar pagar untuk menunggu tukang bakso yang masih terlihat di ujung jalan. "Bakso 2, Mas," pesan Pandu pada penjual bakso begitu sudah dekat. "Baik, Pak," jawab penjual bakso sembari meletakkan kursi yang dibawanya. "Duduk, Pak, Bu," kata penjual mempersilahkan. "Makasih, Mas," jawab Pandu sambil duduk. "Duduk, Beb," ajak Pandu. Tanpa mengiyakan, Nara duduk di samping Pandu. Mereka berdua mengawasi si penjual bakso yang sibuk meracik bakso pesanan mereka. "Silakan Pak, Bu," ucap penjual bakso sembari menyodorkan 2 mangkok bakso. "Terima kasih," ucap Pandu dan Nara hampir bersamaan. "Sudah lama jualan bakso, Mas?" tanya Pandu di sela-sela ia menikmati bakso yang super pedes itu. "Sudah Pak, mungkin sudah ada 5 tahun lebih," jawabnya. "Oh, lama juga ya?" "Iya Pak." Tidak ada lagi percakapan yang terdengar, hanyalah siulan penjual dan suara sendok yang bersentuhan dengan mangkok. "Berapa Mas?" tanya Pandu sambil merogoh dompet dari saku celana pendeknya. 30.000 Pak, jawab penjual. "Ini Mas." Pandu menyodorkan uang pas. "Makasih ya Pak, Bu," ucap penjual sembari menerima uang yang disodorkan Pandu. "Sama-sama," jawab Pandu dan Nara hampir bersamaan. "Beb, aku gak bisa tidur," rengek Nara sambil mengusap-ngusap dada Pandu. "Kayak kekenyangan bakso barangkali," jawab Pandu dengan malas karena matanya sangat berat. "Beb, serius," ucap Nara agak emosi. Iya, sorry, terus aku harus gimana dong? Aku gak suka tempat tidur ini, aku mau ganti," pinta Nara. "Memang kenapa? Kan masih bagus, gak ada yang cacat sedikit pun, apalagi rusak," jawab Pandu. "Pokoknya aku gak suka," kata Nara. Iya, besok pesan aja yang baru, terserah yang bagaimana, yang penting kamu nyaman," tutur Pandu sambil mengusap kepala Nara. "Makasih ya Beb." "Iya, sekarang bobo ya." "Iya." Belum lama mereka memejamkan mata. Nara merasa tempat tidur mereka bergerak-gerak seolah ada yang tengah beraktivitas di atasnya. Padahal dia maupun Pandu tidak bergerak sama sekali. Nara meringkuk dan memeluk Pandu dengan erat. Jantungnya berdegup dengan kencang karena takut.
Dia berusaha memejamkan matanya, namun sulit. Gerakannya itu makin lama makin kuat mengguncang. Beb, tangan Nara mencengkram lengan Pandu saat dilihatnya seperti ada dua orang yang sedang duduk di tepi tempat tidur. Au, Beb, pekik Pandu. Segera Pandu menyalakan lampu yang ada di meja dekat tempat tidur mereka. Seketika ruangan menjadi terang. Nara masih saja mencengkramnya seraya menutup mata. Beb, kamu kenapa? Nara tetap saja memejamkan matanya tanpa melepaskan cengkramannya. Tubuhnya terlihat bergetar. Beb, sadar Beb. Pandu menggoyang-goyangkan bahu Nara. Nara seperti tersentak sembari membuka matanya. Kamu kenapa Beb? Kembali Pandu mengulangi pertanyaannya. Beb, aku takut, rengek Nara. Iya, takut kenapa? Orang gak ada apa-apa kok. Ada Beb, kamu mimpi barangkali, bantah Pandu. Serius Beb? Sayangku, cintaku, gak ada apa-apa, tutur Pandu sembari memeluk erat tubuh istrinya. Apa kau pingin? Tanyanya kemudian sambil tersenyum. Nara memukul dada bidang Pandu sambil cemberut. Au, pekik Pandu sambil tertawa. Rasain, olok Nara. Kalau kamu gak pingin, sekarang jadi aku yang pingin, ucap Pandu sambil bangkit dan menindihi tubuh Nara. Malas tolak Nara. Salah sendiri membangunkan macan tidur, jawab Pandu sembari menciumi istrinya. Nara terlihat mundar-mandir di teras rumahnya sembari sesekali melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Kok lama ya? Gumamnya berkali-kali ia memandang ke arah gerbang rumahnya. Sudah beres Bu, kata Mbak Siti begitu muncul dari arah gudang. Tampak di belakangnya dua orang laki-laki yang diupah untuk memindahkan spring bed yang lama di sana. Oke, makasih ya Mas, ucap Nara sembari menyodorkan beberapa lembar uang sebagai upah. Sama-sama Bu, kalau ada perlu apa-apa hubungi kami saja, kata salah seseorang dari mereka. Iya Mas, jawab Nara singkat. Tidak begitu lama setelah kedua orang itu pergi, yang ditunggu-tunggu Nara akhirnya datang juga. Spring bed motif papan catur pesanannya sudah datang. Ia terlihat begitu puas dengan pilihannya. Apalagi setelah Mbak Siti memasangkan bed cover polos warna biru muda kesukaannya yang juga baru dipesannya dari sebuah all shop. Semoga malam ini aku bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk, bisik Nara. Ia merebahkan tubuhnya sembari mencoba menghubungi Pandu melalui video call. Ya, berdering. Iya Beb, lihat nih tempat tidur kita, kata Nara girang. Oh ya, bagus, jadi gak sabar mau cobain, ucap Pandu sambil tersenyum. Makanya cepet pulang, biar dicobain, jawab Nara polos. Ada plus-plusnya gak? Pandu bertanya. Maksudnya? Enggak, jawab Pandu sambil tertawa. Kamu ya Beb? Nara baru sadar kalau Pandu menggodanya. Pandu tertawa terbahak-bahak mengetahui bahwa istrinya baru ngeh dengan ucapannya barusan. Beb, udah dulu ya, masih banyak pasien, ujar Pandu. Iya Beb, hati-hati ya, jaga mata, canda Nara. Siap sayang, I love you too. Kenapa kau singkirkan tempat tidurku? Hardik perempuan dengan wajah berlumuran darah serta biji mata yang nyaris terlepas. Siapa kamu? Ucap Nara sembari beringsut ke belakang dengan tubuh bergetar karena takut. Kami pemilik tempat tidur itu, jawab sosok laki-laki yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Keduanya berjalan mendekati Nara dengan suara napas yang begitu menyeramkan. Jangan mendekat, pekik Nara semakin ketakutan. Ia menutupi wajahnya dengan selimut sembari memanggil-manggil suaminya. Beb, tolong aku Beb, tolong. Beb, kenapa Beb? Kamu mimpi? Panggil Pandu sembari mengguncang bahu Nara. Nara membuka matanya. Ternyata ia cuma mimpi. Beb. Nara mendekap erat suaminya sambil menangis. Kamu mimpi? Pandu mengulang pertanyaannya. Ia mengusap-ngusap punggung Nara, berusaha menenangkan. Iya Beb, kok pulangnya cepet? Tanya Nara. Kangen sama kamu? Gombal
ucap Nara sambil melepaskan diri dari lengan kekar bahu Pandu. Serius? Gombal, jawab Nara sambil berjalan ke kamar mandi meninggalkan Pandu yang tertawa geli. Karena jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, Nara bermaksud untuk mandi. Beb, kamu pesan pizza? Tanya Pandu pada Nara yang masih berada di kamar mandi. Enggak, sanggah Nara. Loh, jadi siapa dong yang pesan? Ucap Pandu bingung. Salah alamat kali, ujar Nara. Benar kok, ada 2 lagi. Hah? 2? Ucap Nara terkejut. Enak ya Beb tempat tidur barunya, ujar Pandu sambil senyum-senyum. Namanya juga baru, pasti enak lah Beb, jawab Nara tanpa berpaling dari gawainya. Hei, Pandu merebut gawai dari tangan istrinya dan menyembunyikannya di bawah bantal. Apaan sih Beb? Kasih dulu, nanti baru aku balikin. Pandu memberi syarat. Kamu nih, ujar Nara sambil tertawa dan memukul Pandu dengan bantal. Keduanya bercanda dan tertawa di atas tempat tidur baru mereka. Tanpa menyadari, ada 2 pasang mata yang mengawasi mereka dengan tatapan marah penuh kebencian. Sepi, tidak ada lagi tawa dan bercanda. Yang ada hanyalah desahan manja Nara dan suara napas Pandu yang seperti memburu. Percobaan di tempat baru terlaksana sudah sukses. Keduanya terlelap dalam keletihan saat tiba-tiba tangan yang begitu dingin menyentuh kaki Nara yang tidak tertutup selimut. Tangan tanpa tubuh itu menyeret Nara hingga terjatuh dari tempat tidur. Beb! Jerit Nara. Tapi yang dipanggil tidak mendengarnya. Nara menyentak-nyentakkan kakinya untuk melepaskan diri. Namun tangan itu terasa begitu kuat mencengkram. Beb, tolong aku Beb, jerit Nara kembali. Beb, panggil Pandu. Ia tersentak dengan jeritan istrinya. Segera ia menyalakan lampu dan tampaklah olehnya Nara yang terduduk di lantai. Beb, kenapa di situ? Tanya Pandu seraya beranjak turun dari tempat tidur dan membantu Nara untuk berdiri. Nara hanya menangis tanpa menjawab. Dia begitu syok dengan kejadian-kejadian ganjil yang dialaminya selama tinggal di rumah itu. Beb, kamu gak apa-apa kan? Kamu mau kemana? Kamu jatuh? Pandu mencecar dengan pertanyaan. Beb, aku gak mau tinggal di sini. Aku takut. Rengek Nara sembari mengguncang-guncang tangan Pandu. Beb, sudah, kamu mimpi lagi, ucap Pandu sambil memeluk Nara yang terus menangis. Mbak Siti merasa ada yang aneh gak sih dengan rumah ini? Tanya Nara setelah Pandu berangkat kerja. Aneh gimana Bu? Enggak tuh, jawab Mbak Siti sembari memasukkan sampah dari dapur ke dalam plastik. Nara menghela napas beratnya. Dia pikir, kenapa cuma dia yang alami hal-hal di luar nalar itu? Apakah dia cuma berhalusinasi? Dengan ragu dan takut, Nara melangkahkan kaki ke gudang yang letaknya ada di belakang rumah. Ruangannya memang terpisah. Suara pintu gudang begitu dibuka menambah kesan yang menyeramkan. Dengan perlahan, Nara melangkah masuk. Ditekannya saklar yang ada di dinding sebelah kiri pintu untuk menyalakan lampu. Tidak menyala. Berkali-kali ia mencoba, tetapi tidak dapat mau menyala. Mungkin memang bola lampunya yang rusak. Dengan perlahan dan hati-hati, ia mendekati spring bed yang pernah dipakainya beberapa hari untuk tidur dan memandu kasih sayang dengan Pandu suaminya. Tidak ada yang aneh sedikit pun dengan barang itu. Tiba-tiba pintu gudang tertutup dengan sendirinya, membuat suasana di dalam gudang semakin gelap gulita. Buru-buru, Nara berjalan dengan membabi buta ke arah pintu, hingga tiba-tiba sesuatu menyenggol kakinya. Ia berteriak sekuat tenaga sembari menutup kedua mata dan telinganya. Mbak Siti yang waktu itu sedang membuang sampah di dekat gudang, segera berlari masuk. Bu, kenapa Bu? Tanyanya. Nara memeluk Mbak Siti sambil menangis. Pelukannya begitu erat sehingga Mbak Siti menjadi sulit untuk bernapas. Maaf Bu, saya nggak bisa napas, ujar Mbak Siti. Maaf Mbak, maaf, ucap Nara sambari melepaskan pelukannya. Terdengar suara tikus. Oh tikus, kata Nara dengan wajah tersipu. Mbak Siti hanya tersenyum menahan tawa. Ingin dilepaskannya tapi dia merasa tidak enak.
Beb, aku pulangnya agak malam ya, soalnya lagi banyak pasien, ucap Pandu via telepon pada Nara. Di tengah-tengah kesibukannya, dia masih menyempatkan diri untuk memberi kabar pada Nara, agar ia tidak khawatir dan menunggu-nunggu. Malam, Beb? Tanya Nara agak keberatan. Artinya malam ini dia akan tidur sendiri, entah sampai jam berapa. Padahal tidur berdua pun dia masih takut, apalagi sendiri. Iya Beb, gak apa-apa ya, aku janji akan langsung pulang kalau sudah selesai, kata Pandu seolah tahu dengan apa yang ada di benak istri tercintanya itu. Iya deh, gak apa-apa, jawab Nara pasrah. Ya udah Beb, aku tutup teleponnya ya. Bye, I love you. Bye-bye. Kalau segitu sih Beb, jawaban cintanya mana? Goda Pandu sambil senyum-senyum. Iya, I love you too, tambah Nara terpaksa. Nah gitu dong, jadi semangat sekarang yang kerja ini, ucap Pandu. Iya, ya udah, bye sayang. Bye cinta. Iya, jawab Nara kesal. Pandu terus menggoda sambil menahan tawa. Dari pacaran dulu, dia memang paling senang menggoda Nara hingga membuat wanita cantik itu marah. Aku tutup ini ya, ancam Nara sambil cemberut. Iya Beb, iya, I love you so much istriku, I miss you, ucap Pandu dengan lembut. Nara tersenyum mendengar perubahan pada suara suaminya itu. I love you too, aku pasti kangen, aku tunggu ya Beb, tutur Nara tidak kalah lembut. Oke Beb, mwah, mwah. Telepon pun terputus. Nara memandang langit-langit kamarnya sembari mendekap gawai di dadanya. Bibirnya tersenyum membayangkan wajah suaminya yang rupawan. Cowok idola sewaktu di bangku SMA itu kini jadi miliknya. Dia pemenangnya. Jadi sekarang Dokter Pandu sudah di rumah sendiri? Tanya Dokter Dio saat mereka sedang beristirahat. Dia adalah teman sekolah Pandu semasa SMA dan sempat mengejar-ngejar Nara juga waktu itu. Iya dok, sudah setengah bulan ini, jawab Pandu. Di mana? Kali aja pas lewat situ mampir, tutur Dokter Dio. Di daerah dekat sini, perumahan Geria Indah nomor 21, terang Pandu. Geria Indah nomor 21, ulang Dokter Dio dengan mata terbelalak. Ia tampak terkejut dengan alamat yang disebutkan sahabatnya itu. Tepat, jangan segan-segan untuk mampir, ujar Pandu tanpa memperhatikan mata Dokter Dio yang melotot. Tunggu, sepertinya dulu di rumah itu. Dokter Dio, sudah banyak yang menunggu, ucap seorang suster memberitahu. Oh iya, tunggu sebentar. Dokter Pandu, saya ke ruang dulu ya, lain kali kita ngobrol lagi. Pamit Dokter Dio, segera ia berlalu. Karena kesibukannya luar biasa membuat keduanya jarang bertemu, apalagi mengobrol. Apalagi Dokter Dio bukan hanya bekerja di satu rumah sakit. Jam sudah menunjukkan pukul 21.00. Pandu belum juga pulang. Nara terlihat begitu gelisah. Beberapa kali ia tampak mengintip dari jendela kamarnya, berharap mobil suaminya itu memasuki halaman rumah mereka. Kembali ia duduk di tepi tempat tidur dan mencoba menghilangkan kegelisahannya dengan memainkan gawainya. Beberapa chat masuk, namun tak satu pun dari Pandu. Beb, lama banget sih pulangnya, gumam Nara sembari meletakkan gawainya di tempat tidur. Kembali ia berjalan ke arah jendela dan menatap keluar, tepatnya ke gerbang rumahnya. Mbak Siti! Nara berteriak memanggil pembantunya itu saat lampu tiba-tiba padam. Nara berjalan dengan meraba ke arah tempat tidur untuk mengambil gawainya yang ia letakkan di sana. Ah! Nara berteriak saat dirasanya seperti sebuah tangan memegang kakinya. Hampir saja ia terjatuh bila tidak segera menyeimbangkan tubuh. Terdengar suara napas yang tidak asing lagi di telinganya. Napas yang berat dan menyeramkan. Lepas! Teriak Nara lagi sembari berusaha menarik kakinya. Lampu menyala. Segera Nara melihat ke bawah untuk memastikan siapa yang memegang kakinya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun pergelangan kakinya terasa sakit dan berwarna merah kebiruan. Mbak Siti? Nara berteriak. Iya bu, jawab Mbak Siti entah dari mana. Tidak lama kemudian ia mengetuk pintu kamar Nara. Bu, panggilnya. Masuk,
Jawab Nara singkat. Ia duduk di tepi tempat tidur sembari memegangi pergelangan kakinya yang terasa sakit. Ada apa, Bu? Tanya Mbak Siti begitu melangkah masuk. Tadi pas mati lampu kemana? Saya takut, Mbak. Dipanggil kok nggak jawab. Oceh Nara dengan emosi. Tidak pernah Nara berkata kasar seperti itu sebelumnya. Maaf, Bu, saya nggak dengar. Jawab Mbak Siti sambil menunduk. Wajahnya terlihat sedih dan matanya berkaca-kaca. Maaf Mbak, saya khilaf. Saya sangat ketakutan tadi. Sesal Nara. Nggak apa-apa Bu, memang saya yang salah. Jawab Mbak Siti. Kaki Ibu, kenapa? Tanyanya kemudian. Ini terbentur tadi waktu mati lampu. Bohong Nara. Mbak Siti berjongkok di depan Nara dan memperhatikan pergelangan kaki majikannya itu. Biar saya kompres pakai air hangat ya Bu, ucap Mbak Siti. Boleh Mbak, maaf yang tadi ya. Mbak, saya nggak sadar. Kembali Nara meminta maaf. Nggak apa-apa Bu, sebentar saya ambil panas ya Bu, pamit Mbak Siti. Nara hanya mengangguk tanpa menjawab sembari memandang bagian belakang tubuh Mbak Siti yang berjalan keluar dari kamarnya. Terdengar suara mobil di halaman rumah. Pandu, gumam Nara sembari berjalan dengan tertatih ke arah jendela, matanya berbinar saat melihat mobil Pandu ada di halaman. Tidak begitu lama. Beb, panggil Pandu sambil tersenyum. Beb, aku kangen, ucap Nara sembari mengelurkan kedua tangannya. Pandu memeluk erat tubuh istrinya. Aku juga kangen banget Beb. Malam banget Beb pulangnya, tanya Nara sambil melihat jam yang tergeletak di meja. Iya Cinta, banyak banget pasien hari ini. Kok pintunya nggak ditutup? Tanya Pandu. Karena waktu dia masuk, pintu kamar memang terbuka. Itu tadi Mbak Siti dari sini, jelas Nara. Oh, Bu, Pak, panggil Mbak Siti dari ambang pintu. Segera Nara dan Pandu melepaskan pelukan mereka. Mbak, masuk. Nara mempersilahkan. Loh, air untuk apa itu Beb? Tanya Pandu panik saat dilihatnya Mbak Siti membawakan baskom kecil berisi air. Kaki aku sakit Beb, jawab Nara. Yang mana? Tanya Pandu sembari berjongkok untuk memeriksa. Kena apa ini Beb? Ketika dilihatnya pergelangan kaki Nara yang berwarna merah kebiruan. Kebentur tadi waktu mati lampu, jawab Nara. Kamu baring ya, suruh Pandu pada Nara. Sini Mbak, biar saya aja, ujar Pandu sembari mengambil baskom berisi air hangat itu dari tangan Mbak Siti dengan telaten. Pandu mengompres kaki istrinya. Nara menjerit sembari mempalingkan wajahnya ke kiri dan ke kanan. Pandu yang ternyata sedang berada di kamar mandi segera berlari keluar. Beb, kenapa Beb kamu? Kamu mimpi lagi? Tanyanya. Nara membuka mata, napasnya tersengal, keringat membasahi sekujur tubuhnya. Kamu mimpi apa Beb? Pandu mengulangi pertanyaan yang belum terjawab. Aku mimpiin tempat tidur yang dulu itu Beb, terang Nara sembari mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Aduh Beb, kok bisa gitu sih? Kamu terlalu banyak pikiran ya? Mikirin apa? Tanya Pandu sambil mengusap-ngusap kepala istrinya itu. Aku gak mikir apa-apa Beb, cuma takut aja di kamar ini, terang Nara. Memang kamar ini kenapa? Pindah aja Beb. Oke, besok kita siapkan kamar di bawah ya. Apa yang di samping sini? Tanya Pandu. Yang di bawah aja Beb, biar deket sama kamar Mbak Siti, pinta Nara. Oke, sekarang ganti baju dulu ya, baju kamu basah, ujar Pandu.